Brother Joki Rock Mix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Nur Hamidah. Ibu mengajar kelas 7. Maka materi yang akan Ibu sampaikan mengenai kelas 7. Untuk bab pertama, kita akan belajar tentang bilangan. Supaya kalian lebih paham mengenai materi bilangan, silahkan saksikan cuplikan video berikut ini. Bahasan materi pembelajaran hari ini yang pertama yaitu tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Yang kedua, menjumlahkan dan mengurangi bilangan bulat. Membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, yang pertama kalian harus mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis bilangan. Coba amati ilustrasi berikut ini. Yang pertama ada bilangan asli. Bilangan asli ini dilambangkan dengan huruf A, yaitu bilangan yang diawali dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu bilangan asli. Ada juga bilangan yang lebih besar dari bilangan asli, yaitu bilangan cacah. Nah, bilangan cacah ini diawali dari angka 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu bilangan cacah. Jadi, bilangan cacah ini bilangan yang terdiri dari 0 dan bilangan asli. Ada lagi bilangan yang lebih besar dari bilangan cacah, yaitu bilangan bulat atau dilambangkan dengan huruf Z. Nah, bilangan bulat ini diawali dari angka negatif, 0 dan angka positif atau terdiri dari bilangan negatif, 0 dan positif. Bilangan bulat juga terdiri dari bilangan negatif dan bilangan cacah. Untuk lebih jelasnya, coba kalian amati lagi ini ya. Seperti yang tadi Ibu katakan, bilangan asli itu atau dilambangkan, disimbolkan, atau dinotasikan oleh huruf A. Dan bilangan itu terdiri dari bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan cacah atau disimbolkan dengan huruf C, yaitu 0, 1, 2, 3. Itu bedanya antara bilangan asli dengan bilangan cacah. Terus ada lagi bilangan bulat, ini harusnya lambangnya adalah Z atau notasinya dengan Z. Itu diawali bilangan negatif, 0, dan positif. Apakah kalian tahu 0 itu termasuk bilangan positif atau negatif? 0 itu merupakan bilangan netral. Jadi, tidak termasuk bilangan positif maupun negatif. Itu 0. Jadi, dapat dikatakan bahwa himpunan bilangan asli merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat. Dan himpunan bilangan cacah juga merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat. Nah, supaya kalian lebih paham, coba kita gambarkan pada garis bilangan. Dan bilangan positif berada di sebelah kanan bilangan 0. Dan 0 ini adalah titik pangkalnya ya. Semakin ke kiri, nilainya itu semakin kecil. Ingat, kalau bilangan negatif itu semakin besar angkanya, maka nilainya semakin kecil. Dan semakin kecil angkanya, maka nilainya semakin besar. Selain bilangan asli, bilangan cacah, dan bilangan bulat, ada juga bilangan lainnya. Yang pertama, bilangan ganjil. Apakah kalian tahu bilangan ganjil itu apa? Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi dua, atau jika dibagi dua, sisa 1. Jadi sisanya 1. Contohnya 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Terus yang kedua, bilangan genap, yaitu bilangan yang habis dibagi dua, atau kalau dibagi dua sisanya itu 0. Contohnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Terus ada lagi bilangan prima. Apakah kalian tahu apa itu bilangan prima?
Nah, bilangan prima yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan angka itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, dan 11. Itu bilangan prima. Nah, tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis bilangan. Sekarang kita akan belajar membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Membandingkan bilangan digunakan sebagai dasar untuk mengurutkan besaran-besaran bilangan. Mengurutkan beberapa bilangan bulat pada dasarnya adalah menuliskan bilangan bulat secara urut dari yang nilainya terbesar atau dari nilainya terkecil. Jadi, mengurutkan dan membandingkan bilangan itu bisa diurutkan dari nilai yang terbesar atau sebaliknya dari yang terkecil. Nah, ini caranya ya. Perlu kalian ingat, untuk membandingkan dua bilangan bulat yang mendekati 0, berarti angkanya itu sedikit, tidak besar. Nah, kalian cukup melihat posisi kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Nah, untuk mengurutkan bilangan bisa dilihat dari garis bilangan. Contohnya misalkan, ini ya contoh soal. Urutkan bilangan-bilangan di bawah ini, lalu letakkan di garis bilangan. Lihat, coba kalian lihat, di sini terdiri dari dua bilangan. Yang pertama bilangan negatif, juga bilangan positif. Supaya lebih mudah, kita kelompokkan bilangan tersebut terlebih dahulu. Berarti kita kelompokkan kelompok bilangan negatif. Ini kita tuliskan bilangan negatifnya. Terus kita urutkan dari yang terkecil. Ingat, seperti yang Ibu katakan bahwa bilangan negatif itu kalau nilainya semakin besar, maka nilainya semakin kecil. Jadi kebalikannya ya. Nah, maka angkanya yang mana? Yang paling besar adalah 48. Berarti kita urutkan dari negatif 48, negatif 36, dan negatif 23. Terus kita kelompokkan lagi bilangan yang positif. Nah, kalau bilangan yang positif, kalau angkanya kecil berarti nilainya kecil. Nah, setelah itu, setelah dikelompokkan dan setelah diurutkan, maka kita satukan antara bilangan positif dengan bilangan negatif. Setelah diurutkan, maka kita gambar pada garis bilangan. Nah, itu cara untuk mengurutkan bilangan pada garis bilangan. Terus, bagaimana kalau angkanya itu besar atau digitnya banyak? Caranya dengan membandingkan nilai tempat dari kedua bilangan tersebut. Contohnya di sini ada 574.136. Ini lebih besar dari 573.998. Kenapa? Coba kalian perhatikan, di sini nilai ratusannya sama, nilai puluh ribuannya sama, sedangkan nilai ribuannya berbeda. Di sini ada 4.000, sedangkan di sini ada 3.000. Berarti yang lebih besar adalah 4.000. Maka bilangan pertama lebih besar daripada bilangan kedua. Terus contoh yang kedua, ini ada 67.982. Ini lebih kecil daripada 437.892. Kenapa? Coba lihat angkanya, nilai tempatnya. Ini menempati nilai puluh ribuan, sedangkan ini menempati nilai 100 ribuan. Jadi jelas, bilangan pertama ini lebih kecil dari bilangan yang kedua. Nah, itu cara membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Sekarang, nah, ada lawan suatu bilangan bulat. Lawan suatu bilangan bulat, jika lawan bilangan positif, maka bilangan itu adalah bilangan negatif. Dan sebaliknya, jika lawannya negatif, maka bilangan itu adalah bilangan positif. Contoh lawan dari negatif 5 adalah positif 5.
Dan lawan dari positif 17 adalah negatif 17. Nah, itu mengenai membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Tadi jenis-jenis bilangan ada berapa? Ada bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan ganjil, bilangan genap, dan bilangan prima. Itu bilangan yang kita pelajari hari ini. Terus, cara membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat itu ada dua cara. Yang pertama dengan garis bilangan, dan yang kedua dengan memperhatikan tempat bilangan itu. Terus, lawan dari suatu bilangan bulat, jika bilangan itu positif, maka lawannya negatif. Dan jika bilangan itu negatif, maka lawannya adalah positif. Nah, sekarang kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat. Nah, untuk penjumlahan bilangan bulat ada beberapa cara. Yang pertama, penjumlahan dengan mistar hitung. Nah, kita akan menentukan hasil dari negatif 4 ditambah 15 menggunakan mistar hitung. Nah, kita misalkan mistar A ini adalah dari negatif 4 dan mistar B dari negatif 15 ditambah 15. Ya, caranya, himpitkan angka 0 pada mistar B dengan angka negatif 4 pada mistar A. Ini ya, di mistar B ini nilainya 0, kita himpitkan dengan mistar A negatif 4. Perhatikan angka pada mistar A yang berhimpit dengan angka 15 pada mistar B. Oke, lihat ini angka 15 ini, maka akan menghimpit pada angka 11 pada mistar A. Ternyata angka yang berhimpit itu adalah 11, angka 11. Maka angka 11 inilah hasil dari negatif 4 ditambah 15. Nah, itu penjumlahan bilangan bulat menggunakan mistar hitung. Terus yang kedua, penjumlahan dengan garis bilangan. Menentukan hasil negatif 4 ditambah 15 menggunakan garis bilangan. Ini ya, karena patokan kita kalau di dalam garis bilangan itu adalah angka 0. Dan yang pertama angkanya adalah negatif 4. Maka dari 0 kita arahkan tanda panahnya ke negatif 4 ke sini. Berarti kita loncat 4 ke kiri. 1, 2, 3, 4. Setelah itu ditambah. Karena ditambah berarti arahnya ke kanan. Ke sini ya. Kita loncat ke kanan 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka hasilnya adalah berhenti di angka 11. Maka negatif 4 ditambah 15 hasilnya adalah 11. Nah, sekarang untuk penjumlahan secara langsung, ya. Yang ketiga, penjumlahan secara langsung. Misalkan A dan B bilangan bulat, maka A ditambah B itu sama dengan langsung aja kita jumlahkan kalau nilainya sama-sama positif. Bagaimana kalau nilainya negatif? A ditambah negatif B ini sama artinya dengan A dikurangi B. Ya. Kalau ada A tambah negatif B artinya A dikurangi B. Terus bagaimana kalau negatifnya di depan? Berarti kalau negatifnya di depan ini negatif A dikurangi B. Ya, A dikurangi B. Terus bagaimana kalau dua-duanya negatif? Kalau dua-duanya negatif, negatifnya kita simpan di depan.
Lalu kita jumlahkan angkanya. A ditambah B, maka hasilnya berapa? Seperti ini ya. Kalau misalkan kalian punya hutang, lalu kalian menghutang lagi, maka hutangnya bagaimana? Apakah hutangnya itu berkurang atau bertambah? Nah, ilustrasi negatif A ditambah negatif B itu seperti itu ya. Oke, bisa dipahami. Nah, tadi kita belajar penjumlahan bilangan bulat. Sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama itu, sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama itu adalah sifat komutatif atau pertukaran. Mungkin kalian pernah belajar ya sifat-sifat bilangan pada di SD ya. Nah, maka ini sifatnya, jika A ditambah B, maka ini sama dengan B ditambah A. Jadi tempatnya ditukar. Itu sifatnya ya, sifat komutatif atau pertukaran. Contohnya bisa kalian lihat ini. Kalau ini dijumlahkan, yang ini dijumlahkan dengan yang sebelah kanan, maka nilainya akan sama. Itu adalah sifat komutatif. Terus, sifat yang kedua yaitu penjumlahan tiga bilangan bulat berlaku sifat asosiatif. Kalau misalkan bilangannya ada 3, maka itu bisa berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Kelompok yang pertama yang kita jumlahkan adalah bilangan pertama dengan bilangan kedua. Lalu kita jumlahkan dengan bilangan ketiga. Itu akan sama dengan yang dijumlahkan ini bilangan kedua dulu dengan yang ketiga, lalu kita jumlahkan bilangan yang pertama. Nilainya akan sama. Itu berlaku sifat asosiatif. Terus, sifat yang ketiga itu penjumlahan 2 atau lebih bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat, atau ini disebut sifat tertutup. Ya. Sifat tertutup itu, bila bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat, maka hasilnya akan bilangan bulat. Itu sifat tertutup. Nah, terus yang keempat, itu ada unsur identitas, di mana jika bilangan bulat dijumlahkan dengan 0 atau sama dengan 0 dijumlahkan dengan bilangan bulat, maka hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Contohnya ini, 37 ditambah 0 itu akan sama dengan 0 ditambah 37, maka hasilnya akan 37 itu sendiri. Nah, itu contohnya. Terus yang kelima, hasil penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya sama dengan 0. Ini disebutnya sifat inverse ya. Jika A ditambah negatif A atau lawannya ya, lawan dari positif A, maka negatif A. Dan negatif A, lawannya positif, maka hasilnya 0. Tadi ya, lawan dari bilangan bulat, jika dijumlahkan, maka hasilnya 0. Itu adalah sifat inverse ya. Nah, tadi kita sudah mempelajari sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Sekarang yang kedua, pengurangan bilangan bulat. Ini ya, pengurangan bilangan bulat ini sama halnya dengan penjumlahan. Dapat ditulis, jika A dikurangi B, ini sama dengan A ditambah negatif B. Dan jika A dikurangi negatif A, jika double negatifnya, negatif dengan negatif, kita kalikan. Maka hasilnya A ditambah B. Ingat, kalau double seperti ini, berarti jadi ditambah. Ini juga sama. Negatif dengan negatif jadi double. Jadi positif. Ya, bisa dipahami contohnya seperti ini. 12 dikurangi 18. Maka sama dengan 12 ditambah negatif 18. Atau kalian bisa langsung kurangkan saja. Punya duit 12.000, bayar hutang 18.000. Berarti kalian masih punya hutang negatif 6.
Atau ini, karena double, negatif dikurangi, ini ya, dikurangi negatif, positif dikurangi negatif, karena double negatifnya, maka kita kalikan, maka hasilnya 19 ditambah 6. 16 ditambah 9, maka sama dengan 25. Negatif 24 dikurangi negatif 34. Negatifnya double, maka kita kalikan. Maka hasilnya negatif 24 ditambah 34 sama dengan 10. Itu pengurangan bilangan bulat. Terus yang terakhir, ada sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. Nah, ini sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat hanya memiliki sifat tertutup saja. Tadi seperti penjumlahan, sifat tertutup juga berlaku pada pengurangan, yaitu jika bilangan bulat dikurangi bilangan bulat, maka hasilnya akan bilangan bulat. Nah, sekarang di sini ada latihan contoh soal dulu ya. Contoh soal. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan beruntun berikut. Nah, di sini ada 3 bilangan. Kalau ada 3 bilangan gini, kalian bisa pengerjaannya, kita kasih kurung dulu. Ini 2 angka, kita kasih kurung. Yang akan kita kerjakan, yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Di sini ada negatif 67 ditambah 35. Seperti yang Ibu katakan tadi, berarti ini bisa ditulis seperti sifatnya ya. Ini sifatnya. Berarti jika negatif A ditambah B, ini sama dengan negatif A dikurangi B. Nah, kita pakai rumus yang ini. Untuk nomor 1 kita pakai rumus yang ini. Negatif 67 ditambah 35 itu maka sama dengan seperti ini ya sifatnya, berarti negatif dalam kurung 67 dikurangi 35. Berapa hasilnya? Nah, negatifnya kita turunkan ke bawah. Berarti tinggal 67 dikurangi 35. Hasilnya 32. Nah, pengerjaannya seperti ini. Kenapa ini hasilnya 32 dari sini? Bisa menggunakan sifat seperti ini. Atau bisa langsung punya hutang 67 dibayar 35. Berarti masih ngutang 32. Lalu ditambah negatif 54. Karena ini negatif ditambah negatif, berarti negatifnya disimpan, angkanya dijumlahkan karena punya hutang, terus nambah lagi ngutang, berarti jadi negatif 86 ditambahkan nilainya ya. Bisa dipahami? Untuk contoh 2, di sini ada negatif 39 dikurangi 73 dikurangi negatif 69. Ingat, negatif dengan negatif kita kalikan jadi tambah. Nah, karena ini negatif dengan negatif, artinya punya hutang, ngehutang lagi. Ya, punya hutang, ngehutang lagi. Maka hasilnya negatif, angkanya dijumlah atau seperti tadi. Ya, ada sifat kan? Di sini ada apa ya? Tadi negatif A dikurangi B, berarti itu
sama dengan negatif A ditambah negatif B. Nah, nanti pengerjaannya seperti ini. Nah, maaf, ini ya yang bawah. Nih, maka hasilnya ditambahkan. Lalu ditambah 68, punya hutang 112, dibayar 68, maka hasilnya masih negatif karena lebih besar negatif. Nah, itu contoh soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, sekarang coba kalian latihan soal ya. Latihan soal ini kalian kerjakan di buku catatan. Kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan tanyakan ke ibu. Sekian penjelasan dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.